Halo teman-teman, selamat datang kembali di BM Course, bimbingan belajar khusus matematika. Kali ini kita akan kembali mempelajari materi lanjutan dari eksponen, yaitu bentuk akar. Namun sebelumnya teman-teman, dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan tentunya subscribe demi perkembangan channel ini ke depannya. Baiklah, langsung saja kita ke materi bentuk akar. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang bentuk akar, ya, meliputi definisi bentuk akar, operasi aljabar bentuk akar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian hingga pembagian, dan terakhir nanti kita akan bahas soal-soal, ya. Yang pertama kita bahas tentang definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah operasi yang merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat. Operasi kebalikan dari eksponen, ya teman-teman. Jadi bentuk akar itu kebalikan dari eksponen, ya. Sebaliknya juga eksponen bisa diubah nanti ke dalam bentuk akar. Bentuk umum bentuk akar ini adalah akar pangkat n dari a pangkat n. Teman-teman, saya ulang cara membacanya, ya. Akar pangkat n dari a pangkat n. Nah, keterangan A di sini adalah bilangan pokok, M adalah pangkat bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat akar. Teman-teman, bentuk akar ini bisa diubah menjadi bentuk eksponen menjadi A pangkat M per N. Teman-teman, perhatikan ya, pangkat M per N. Nah, secara keterangan, A masih tetap bilangan pokok, sedangkan M berubah menjadi pangkat tapi dalam posisi pembilang, sedangkan N menjadi pangkat dalam posisi penyebut. Ada catatan yang penting diingat, ya teman-teman, bahwa pangkat akar yang nilainya 2 atau N sama dengan 2 itu tidak dituliskan. Sama seperti misalkan eksponen yang nilainya 1, ya, atau koefisien yang nilainya 1 itu tidak dituliskan, ya teman-teman, tapi nilainya ada. Nah, kalau dalam bentuk akar N sama dengan 2 itu tidak dituliskan. Contohnya seperti ini. Akar pangkat 2 dari X pangkat 11. Ini angka 2-nya nggak penting dituliskan, teman-teman, ya, secara penulisan. Cukup penulisannya menjadi akar dari X pangkat 11. Ini baru benar, ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita memahami bentuk akar diubah ke bentuk eksponen dan eksponen ke akar, nah sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ubahlah soal berikut ke dalam bentuk akar atau bentuk eksponen. Yang pertama teman-teman, akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Di sini N-nya 5, M-nya 3, ya. Nah ini kalau diubah ke bentuk eksponen pangkatnya M per N. Jadi ini menjadi X pangkat 3 per 5. Paham ya teman-teman? Coba soal selanjutnya teman-teman. Akar pangkat 7Y dari P pangkat 2X. Teman-teman, di sini 7Y ini adalah N, 2X ini adalah M. Jadi M per N menjadi P pangkat 2X per 7Y. Oke. Selanjutnya teman-teman, dari bentuk eksponen di sini X tambah 3 pangkat 9 per 2. M per N. Nah, jadi 9 ini pangkat dari X tambah 3, sedangkan 2 ini pangkat dari akar. Jadi diubah menjadi akar pangkat 2 dari X tambah 3 pangkat 9. Cuman pangkat 2-nya nggak usah ditulis, ya teman. Catatan ada tadi, ya. Kemudian di sini 5 pangkat P tambah Q per R. P tambah Q ini tentu pangkatnya 5, sedangkan R ini adalah pangkatnya akar. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk akar, dia menjadi akar pangkat R dari 5 pangkat P tambah Q. Nah, teman-teman udah paham ya cara mengubah bentuk akar menjadi eksponen, sebaliknya dari bentuk eksponen ke bentuk akar. Sekarang kita masuk ke operasi aljabar bentuk akar. Tentu yang pertama adalah penjumlahan akar. Rumusnya, teman-teman, di sini A akar C ditambah B akar C. Teman-teman fokus ke yang di dalam akar. Kalau penjumlahan yang di dalam akar harus sama. Kalau belum sama harus disamakan.
Yang di luar akar boleh sama, boleh berbeda, bebas ya. Intinya yang di dalam akar harus sama. Nah ini kalau dijumlahkan menjadi A tambah B akar C. Contoh, 3 akar 5 ditambah 7 akar 5 yang di dalam akar sudah sama-sama 5, maka yang di luar boleh dijumlahkan 3 tambah 7 akar 5 sama dengan 10 akar 5. Selanjutnya teman-teman, 8 akar 2 ditambah akar 2 ditambah 2 akar 2. Yang di dalam akar semuanya sudah 2, maka yang di luar boleh ditambahin 8. Ini di sini ada angka 1 ya, jadi 8 tambah 1 tambah 2 akar 2, maka hasilnya adalah 11 akar 2. Akar 7 ditambah 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 ditambah 6 akar 7. Nah, ada yang sama-sama akar 7, ada yang sama-sama akar 3. Nah, yang sama kita jumlahkan menjadi 5 tambah 2 akar 3 ditambah 1 tambah 6 akar 7. Nah, ini menjadi 7 akar 3 ditambah 7 akar 7. Nah, angka 7 yang di luar boleh dikeluarkan juga ya teman-teman, menjadi 7 dalam kurung akar 3 ditambah akar 7. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan akar. Rumusnya teman-teman, A akar C dikurang B akar C. Ini sama dengan penjumlahan ya. Nah, yang di dalam akar harus sama ya teman-teman. Maka yang di luar akar, A kurang B bisa kita kurangkan menjadi A kurang B akar C. Contoh, 5 akar 6 dikurang 9 akar 6, ini menjadi 5 dikurang 9 akar 6. Sehingga hasilnya negatif 4 akar 6. Lagi, 4 akar 11 dikurang 5 akar 5 dikurang 2 akar 11 dikurang 6 akar 5. Nah, di sini ada yang sama-sama akar 11, ada yang sama-sama akar 5. Maka hasilnya 4 dikurang 2 akar 11 tambah negatif 5 dikurang 6 akar 5. Maka hasilnya menjadi 2 akar 11 dikurang 11 akar 5. Paham ya teman-teman? Selanjutnya perkalian akar. Rumusnya A akar C dikali B akar D. Ini teman-teman, baik yang di luar akar maupun yang di dalam akar boleh sama, boleh berbeda. Intinya luar dikalikan, dalam akar dikalikan. Maka ini menjadi A kali B akar C kali D. Contoh, 3 akar 5 dikali 2 akar 5, ini menjadi 3 kali 2 akar 5 kali 5. 3 kali 2 itu 6, 5 kali 5 akar 25. Nah, akar 25 kita tahu 5, ini menjadi 6 dikali 5, hasilnya 30. Contoh selanjutnya, 4 akar 3 dikali 2 akar 2 dikali 10 akar 7, sama dengan 4 dikali 2 dikali 10 akar 3 kali 2 kali 7. Nah, ini menjadi 80 akar 35. Kalau yang di dalam akar nggak bisa disederhanakan lagi, biarin saja ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke pembagian akar. Sama ya, pembagian akar sama dengan perkalian. A akar C dibagi B akar D, hasilnya menjadi A per B akar C per D. Jadi yang di luar akar dibagikan, yang di dalam akar juga dibagikan. Contoh, 6 akar 12 dibagi 3 akar 6 sama dengan 6 per 3 akar 12 bagi 6. Hasilnya menjadi 2 akar 2. Contoh selanjutnya, 15 akar 80 dibagi 4 akar 5. Ini menjadi 15 bagi 4 akar 80 bagi 5. Sama dengan 15 per 4. 80 bagi 5 itu akar 16. Kita tahu akar 16 teman-teman adalah 4. Sehingga ini menjadi 15 per 4 dikali 4. Nah, 4 bagi 4 habis, maka hasilnya ini adalah 15. Pemahaman selanjutnya, teman-teman, kita harus tahu yang mana bentuk akar, yang mana bukan bentuk akar. Di sini akan saya jelaskan, teman-teman. Bentuk akar adalah bilangan yang tidak dapat disederhanakan menjadi bilangan rasional. Ya, contohnya akar 3. Ini menjadi 1,732. Akar 5 2,263 dan akar pangkat 3 dari 7 1,912. Nah, teman-teman, bentuk akar ini jika diakarkan, maka hasilnya adalah bilangan desimal ya, atau bilangan pecahan, bukan bilangan real. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau bukan bentuk akar adalah bilangan yang dapat disederhanakan menjadi bilangan rasional lainnya. Contoh, akar 4 hasilnya 2. Kenapa? Ya karena 2 kali 2 itu 4 ya.
Kemudian akar 25 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian akar pangkat 3 dari 8, ini hasilnya 2. Nah, kenapa? Karena 2 itu dikalikan sebanyak pangkat akar, ya, sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Nah, oke teman-teman, paham ya bentuk akar dan bukan bentuk akar. Kita masuk ke latihan soal teman-teman. Yang pertama, 2 akar 50 ditambah 5 akar 18. Nah, ini teman-teman penjumlahan. Dan syarat penjumlahan yang di dalam akar harus sama. Sedangkan ini belum sama. Tapi kita bisa ubah menjadi sama. Sebab 50 itu adalah 25 dikali 2, sedangkan 18 itu adalah 9 kali 2. Jadi, 2 akar 25 kali 2 ditambah 5 kali 9 kali 2. Nah, selanjutnya kita pisahkan yang di dalam akar menjadi 2 dikali akar 25 dikali akar 2 tambah 5 kali akar 9 dikali akar 2. Teman-teman, kita tahu 25 itu adalah akar 25 itu adalah 5, ya. Jadi kita keluarkan aja menjadi 2 kali 5 akar 2. 5 itu hasil dari akar 25 ya, teman-teman. Dan tambah, kita tahu akar 9 itu adalah 3, hasilnya menjadi 5 dikali 3 akar 2. Nah, yang dalam akar sudah sama ya, teman-teman. Yuk kita kalikan, jadi 10 akar 2 ditambah 15 akar 2. Nah, ini boleh kita tambahkan menjadi 10 tambah 15 akar 2, hasilnya 25 akar 2. Gampang ya, teman-teman. Selanjutnya, 3 akar 12 dikurang 5 akar 3. Nah, ini belum sama yang dalam akar, sebab ini pengurangan. Yuk kita samakan. Kita tahu akar 12 itu adalah 4 kali 3, maka kita ubah menjadi 3 akar 4 kali 3 dikurang 5 akar 3. Nah, akar 4 kita pisahkan dengan akar 3. 2 akar 4 dikali akar 3 dikurang 5 akar 3. Akar 4 adalah 2. 2 kali 2 akar 3 dikurang 5 akar 3. 2 kali 2 itu 4, akar 3 dikurang 5 akar 3. Maka ini menjadi negatif akar 3. Ya, soal selanjutnya. 5 akar 3 dikali 2 akar 9. Ini perkalian, langsung saja kalikan semua. 5 kali 2 dikali akar 3 akar 9 adalah 10. Nah, akar 3 itu dari mana? Akar 9, teman-teman. Akar 9 itu adalah 3. Maka 10 kali 3 akar 3 hasilnya 30 akar 3. Oke, lanjut. 8 akar 20 dibagi 4 akar 5 sama dengan 8 bagi 4 akar 20 akar 5. 8 bagi 4 itu 2. 20 bagi 5 itu 4. Jadi 2 akar 4. Akar 4 2. Ini menjadi 2 kali 2 hasilnya 4. Gampang ya, teman-teman. Pahami tentang operasi aljabar bentuk akar.